Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Pokok Tani ya Lur. Hari ini saya mau menunjukkan bagaimana cara petani di desa mengoptimalkan lahan yang sempit supaya bisa dimaksimalkan hasilnya. Nah, ini Lur, cara petani di desa memanfaatkan lahannya dengan optimal. Dari satu bedengan atau gulutan ditanami beberapa tanaman, atau istilah kerennya yaitu tumpang sari. Di sini saya mencoba menanam daun bawang atau bawang pre campur dengan kacang panjang dan juga dengan cabai kecil atau cabai rawit. Nah, kenapa saya lakukan di situ? Karena pertimbangan saya, selain perbedaan umur antara bawang pre atau daun bawang, kacang panjang dan juga cabai kan relatif beda. Jadi bisa diselingi dengan macam-macam tanaman. Kalau di antara gulutan ini ada tanaman genjer. Tanaman genjer kalau di sini memiliki nilai ekonomis juga. Kalau kita telaten mengumpulkan kemudian diikat, nanti itu harganya per ikat kalau di sini sekitar Rp1.200. Kenapa saya memilih metode tanaman tumpang sari? Ya karena memang lahannya sedikit. Selain itu juga di dapur ada sisa dari akar daun bawang. Kemudian saya pindah tanam atau saya perbanyak dengan cara menanamnya di bawah pohon cabai ini. Jadi cara yang lebih mudah selain daripada persemaian dengan bijinya yaitu dengan menanam umbinya. Kemudian kalau umbinya itu sudah menjadi banyak, lalu kita pisahkan lagi. Terus seterusnya sampai nanti menjadi banyak sesuai harapan kita. Untuk masalah penyakit, rata-rata yang saya temui untuk daun bawang yaitu ulat. Nah, kelebihan juga dari kita memakai tanaman tumpang sari yaitu apabila kita melakukan penyemprotan pada tanaman cabai atau kacang panjang, maka secara otomatis tanaman di bawahnya atau di sampingnya itu juga terkena pestisida. Ya, contohnya ya daun bawang ini ketika saya melakukan penyemprotan pada kacang panjang atau cabai rawit, nanti otomatis dengan sendirinya tanaman daun bawang juga terkena pestisida. Jadi lebih efektif atau lebih murah dan juga menyingkat waktu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan tumpang sari. Yang pertama yaitu dari segi hal pemupukan. Untuk di sini saya memberlakukan sistem pupuk tanam atau pupuk dasar, istilah lebih dikenal dengan istilah pupuk dasar. Jadi sebelum bedengan atau gulutan itu kita tutup dengan plastik mulsa, maka terlebih dahulu kita tanam pupuk kimia. Selain plastik mulsa, ada alternatif lain yang fungsinya hampir sama dengan plastik mulsa, yaitu dengan penggunaan jerami padi. Nah, di sini saya memakai jerami padi supaya bisa meminimalisir pertumbuhan dari gulma tanaman yang dapat mengganggu dari pertumbuhan tanaman induk atau tanaman prioritas. Kenapa saya memakai jerami? Karena di daerah saya jerami ini tidak memiliki nilai ekonomis. Kalau di daerah lain mungkin ada nilai ekonomisnya. Kalau di sini tidak ada. Jadi saya memanfaatkan jerami ini sebagai penutup bedengan atau gulutan supaya rumput
tidak tumbuh. Selain sebagai penutup, jerami ini juga memiliki kandungan pupuk seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Meskipun kandungannya itu tidak sebanyak daripada pupuk kimia, tapi lumayanlah untuk petani desa yang minim modal, jadi bisa mengurangi kos atau biaya untuk tanaman tersebut. Di samping memiliki kelebihan, jerami juga, kalau menurut saya pribadi loh ya, ini juga memiliki kekurangan, yaitu biasanya kalau di musim hujan nanti mudah sekali timbul cendawan atau jamur, yang pada tanaman tertentu jamur itu dapat menyebabkan atau berpotensi menimbulkan penyakit jamur pada tanaman. Yes, ibaratkanlah seperti antraknosa pada cabai dan penyakit karat daun pada tanaman-tanaman lainnya. Jadi selain juga ada kelebihan, juga ada kekurangan dari jerami ini. Tapi menurut pengalaman saya itu yang timbul biasanya pada waktu ketika musim hujan. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti inilah saya memakai jerami untuk menutupi bedengan atau gulutan pada tanaman terong. Jadi tanaman terongnya tidak ditutup, diberikan ruang atau setan atau jarak supaya nanti tidak tertutup dari jerami ini. Untuk video selanjutnya mari kita melihat bagaimana caranya kita membuat perangkap lalat buah dengan biaya seefektif atau semurah mungkin dengan hasil seperti ini.